Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Samudra Indonesia Tbk ya. Ini merupakan request daripada teman-teman karena disebutkan untuk dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang lain. Saya sekalian membahas JTPE yang di-request oleh teman-teman juga ya. Saya sandingkan kedua saham ini. Dan dari nama yang teman-teman lihat dapat disimpulkan ya bahwa SMDR menjadi pemenangnya. Bukan tanpa alasan. SMDR ini masuk watchlist premium saya otomatis fundamentalnya oke banget ya. Cuman saya membahasnya bukan dalam susunan yang biasanya ya. Sekarang saya akan membahas dari yang nomor satu terlebih dahulu karena kita akan fokus ke SMDR ya. Kita langsung bahas aja Samudra Indonesia Tbk dengan kode emiten SMDR atau kita panggil aja SMDR. Yep, cukup ini video yang satu ini karena saya akan bahas juara satunya terlebih dahulu ya. Karena ini agak random sih, nggak ada dalam bentuk susunan yang lebih teratur. Kayak misalnya kalau saham otomotif semuanya saham otomotif, atau kalau misalnya sahamnya sawit semua. Tapi ini random sih, jadi kita urutkan. Untuk kali ini SMDR dulu kita bahas ya. Dari sejarahnya terlebih dahulu tentang mereka. Merupakan perusahaan induk dari Samudra Indonesia ya. Mereka sudah berdiri lebih dari 5 tahun dalam layanan transportasi dan logistik terintegrasi serta didukung oleh jaringan global dan para ahli di dunia logistik. Sebagai bagian dari PT Samudra Indonesia Tangguh, berkomitmen untuk memberikan solusi dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan masyarakat dalam dunia logistik dan pelayaran. Ya, untuk pelayanan mereka kita bisa lihat di sini ya, ada shipping, lalu ada lagi ports, lalu ada lagi logistik, service, sampai shipyard, properti juga ada ya, menarik, sampai properti juga ada. Untuk sisi propertinya kita bisa lihat di sini ya, cukup ini memang. Kenapa saham logistik bisa bergerak di bidang properti ya? Alasannya ternyata bahwa fungsinya itu untuk mempermudah pengelolaan aset properti milik perusahaan ya. Jadi bukan benar-benar kayak Pakuwon atau Ciputra yang berkecimpung di bidang properti ya, menjadi bisnis utama mereka, tapi mereka bukan hanya untuk mengelola aja ya, biar mereka lebih mudah dan menjadi sistem properti mereka. Untuk prospek Samudra yang bergerak di bidang logistik ini sih cukup oke ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Samudra Indonesia Tangguh. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Jadi langsung saja kita pindah ke sisi fundamentalnya yang saya sudah download di PDF. Nanti kita bandingkan dengan ET Business bagaimanakah, apakah cukup akurat dan apakah fundamentalnya oke. Yuk mari kita langsung cek aja. Kita pindah ke ET Business dan PDF. Dan kita sudah masuk ke sini teman-teman ya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya ada Samudra Indonesia Tangguh memegang 57%. Untuk posisi publik 27%, ini aman ya. Selanjutnya kita lihat fundamental SMDR yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita coba cek. Untuk net profitnya 1,72 triliun. Operating profitnya lebih gede, berarti bagus. Ya, untuk laporannya ini dinyatakan dalam US dollar sih. Jadi perlu kita konversikan nanti ya. Kita masuk ke laporan laba rugi terlebih dahulu. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar, nah ini dia, 115 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan sih ya 1,72 triliun rupiah. Jadi ya cukup akuratnya, cukup akurat untuk yang ET bisnisnya. PER-nya 2,61 kali, bagus banget. Itu kenapa SMDR ini biasanya masuk ke dalam pantauan saya di setiap trading harian saya. Cuman hari ini lagi merah, jadi saya nggak berani masuk ya, karena kekuatan jualnya lagi kuat banget. Selanjutnya kita lihat di sisi likuiditinya, kurang asuhnya 175%. Ini perbandingan antara aset lancarnya dengan hutang jangka pendek. Untuk aset lancarnya sebesar 576 juta US dollar. Untuk liabilitas pendek 331 juta US dollar. Itu berarti aset lancarnya lebih gede. Bagus. Untuk transaksi harian hari ini 21M, bagus ya. Jadi SMDR ini udah pasti oke banget kalau mau diinvestasikan ya. Saya juga masih sering trading saham ini. Lalu bagaimana dengan saingannya ya? Kita akan membahas saingannya JTPE. Bagaimana ke perusahaan itu? Apakah bisa bersaing dengan SMDR yang menjadi jagoan saya? Yuk mari kita bahas sama-sama JTPE.
Oke, terakhir kita bahas Jasu Indo 3 Perkasa TBK dengan kode emiten JTPE ya. Ini benar-benar nggak seimbang sih. Kalau dari fundamentalnya memang SMDR memang lebih oke banget ya. Tapi kita bahas saja JTPE ini dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan dalam penyediaan solusi percetakan security baik dokumen, label, dan hologram. Teknologi kartu yaitu kartu pembayaran, kartu security, kartu reguler, dan biro personalisasi ya. Percetakan komersial berupa dokumen bisnis, promo plus, game plus, dan label premium serta penyediaan teknologi informasi inovasi dan mengambil langkah-langkah strategis yang menguntungkan pastinya dong. Nah, dan itulah sekilas dan juga kerjasama yang mereka lakukan udah banyak banget dengan perusahaan-perusahaan ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Yap, jadi mereka bergerak yang berbeda banget dengan SMDR. Mereka bergerak di bidang percetakan digital dan juga solusi-solusi pembayaran seperti kartu-kartu ya. Jadi mereka ini bisnisnya sangat futuristik. Tapi meskipun sangat futuristik, tapi ya pendapatan yang mereka dapatkan itu belum terlalu besar ya. Mungkin karena ya banyak saingan sih. Kalau bidang digital ini memang persaingannya cukup ketat banget ya. Seperti tadi kemarin kita bahas Bukalapak, itu persaingannya ketat banget. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, sebut aja banyak banget e-commerce juga. Persaingannya ketat karena memang prospeknya cukup banyak. Kalau sedangkan untuk SMDR memang saingannya cukup banyak. Cuman ya nggak terlalu bersaing seperti perusahaan digital ya. Karena mungkin modal yang dibutuhkan untuk membangun SMDR juga cukup gede, asetnya juga berupa kapal ya, jadi resikonya juga cukup besar. Ya, kalau untuk aspek digital sih ya juga ada resikonya juga sih, tapi resikonya berbeda lagi. Ya, untuk JTPE ini sih masih kalah dengan SMDR. Kalahnya seberapa banyak nanti kita akan bahas ya. Cuma untuk prospeknya sih ya cukup standar lah. Sangat bersaing di dalamnya. Untuk pemegang sahamnya ada Jasu Indo Murti Investama. Kalau kita lihat di sini sih oke-oke aja. Langsung aja kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita bandingkan dengan RT Bisnis. Yuk kita pindah ke sana. Dan ini dia teman-teman. Untuk Jasu Indo Murti Investama memegang 45% jatah JTPE ya. Posisi masyarakatnya 27%, jadi masih aman. Kita langsung lihat fundamentalnya yang sudah update. Untuk net profitnya lebih gede, berarti bagus, sebesar 15 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk satuan, jadi nggak perlu kita kali-kalikan lagi. Langsung masuk ke laporan laba rugi. Kita lihat laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 15 miliar rupiah. Cukup akurat. Lalu untuk peretnya 55 kali ya, beda jauh banget dengan SMDR. Udah pasti kalah telak sih ini. Di sisi liquidity-nya kurang hasilnya 174%. Kita coba cek aset lancarnya. Untuk aset lancar dia sebesar 818 miliar. Untuk utang jangka pendek itu sebesar 468 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Bagus. Untuk transaksi hariannya hari ini ya 777 juta rupiah. Masih belum 1 M sih. Jadi untuk JTPE ini ada dua sektor yang mereka nggak lolos ya dari dua kriteria saya, yakni dari turnover dan juga PR-nya. Ya, oke, ini dia. Jadi untuk JTPE ini masih kalah jauh dengan SMDR. Jadi kalau disuruh pilih, mending SMDR aja teman-teman ya. Jadi gitu ya. Sekaligus kita bahas kedua perusahaan ini yang di-request oleh teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman. Saya tutup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.